Wow, ini komik ukurannya gede banget sobat. Sebenarnya ceritanya sederhana ya, tapi entah kenapa gue suka banget sama komik ini sobat. Hai, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kita bakalan bahas komik lokal atau komik Indonesia yang terbit di bulan Maret ini sobat. Komik ini yang seperti yang kalian lihat ya, gue kasih previewnya dikit dulu ya. Ukurannya gede banget, ini komik square ya, atau bentuknya kotak gitu sobat. Nah, ini dia. Apakah ada yang udah tahu tentang komik ini sobat? Seperti biasa, sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. So, ini dia sobat komiknya ya. Komik yang gede banget ini tuh berjudul Rion and Friends ya. Sobat ya, kalau di bahasa Indonesia itu berarti Rion dan teman-temannya ya, gitulah ceritanya sobat. Komik ini tuh nggak ada subjudulnya ya, jadi cuma ada judulnya aja seperti yang kalian lihat nih ya, nggak ada subjudulnya sobat. Dan komik ini tuh authornya itu 2 orang ya, jadi ada Rion Comics Team dan Dini Marlina. Nah, komik ini tuh di Indonesia ya, memang Indonesia diterbitin sama Koloni, salah satu imprint dari MNC Komik ya, yang tentunya bekerja sama dengan Rion, salah satu penggerak majalah komik Indonesia yang masih eksis hingga sekarang sobat. Nah, ini dia ya sobat ya. Ini tampilan depannya. Oke. Ini tampilan sampingnya. Dan ini tampilan belakangnya sobat. Kalau kalian lihat sekilas dari covernya, ini tuh mungkin kayak sekilas kayak komik cibi-cibi atau komik anak-anak atau komik yang bisa dibilang imut atau unyu-unyu gitu ya sobat ya. Gue juga memang seperti itu sih, tapi ceritanya wow, bisa diterima semua orang gitu sobat. Dan gue walaupun penggemar komik action, komedi, tapi entah kenapa gue baca komik ini tuh rasanya nggak garing, tapi lebih menikmati dan kadang bisa ketawa-ketawa gitu loh sobat. Nah, di bagian depan ini kalian bisa lihat ya, jadi ada bagian yang meling-meling dan ada bagian yang doff ya. Yang tentunya komik ini tuh covernya dibekali dengan laminasi UV spot ya sobat ya, yakni yang mengkombinasikan antara doff dan glossy. Tapi ini cuma, iya memang UV spot aja sih, nggak emboss sobat. Kalau untuk di bagian samping ini tetap doff sama di bagian belakang ya. Jadi untuk yang UV spot cuma di bagian depan ini aja sobat ya. Dengan cover yang seperti ini dan biasa-biasanya dari Koloni itu memang cetakannya bagus-bagus, pastinya ini udah jelas banget ya. Komik ini tuh dicetak dalam format premium atau edisi premium ya. Dengan kualitas yang bisa dibilang lebih dari rata-rata gitu sobat. Bagus ya. Dan untuk kertasnya biasanya kalau premium itu kan pakai kertas book paper ya. Tapi kalau untuk komik ini, kayaknya ini kertas HVS sobat ya. Kayaknya loh sobat ya. Nanti kalau Bang Dar salah mohon dikoreksi ya. Ini kertas HVS ya, karena untuk tebelnya ini tuh agak tebel dikit dari book paper dan warnanya putih. Putih banget. Kalau book paper kan ada yang warnanya kayak putih agak kekuningan dikit, ada yang sedikit kuning gitu sobat. Kalau HVS seperti ini ya. Dan kalau HVS itu bagian apa ya? Di sini tuh kalau disentuh kayak agak kasar dikit gitu loh sobat. Ini sobat ya. Nah, just info ya sobat ya, seperti yang kalian lihat di sini. Jadi komik ini tuh komik warna full color sobat. Oke, kita ke bagian depan ini ya. Di sini tadi gue ada yang kelupaan nih. Di bagian pojok di sini ada tulisannya 1 ya, yang berarti komik ini tuh adalah komik serial ya sobat ya, atau komik yang nantinya bakal bersambung gitu sobat. Kalau kita lihat di bagian belakang ya, di sini ada warna-warna yang begitu bintang-bintang kayak tema anak-anak. Ada sedikit sinopsisnya ya. Cerita kehidupan sehari-hari yang harmonis tentang keluarga kecil Rion bersama papa, mama, kedua kakaknya, Reno, Reina, serta teman-teman di Rionville gitu sobat. Jadi kalau kalian baca di bagian belakang atau dengerin Bang Dan ngomong tadi, sebenarnya kalian udah bisa menangkap ya nanti genrenya masuk apa. Cerita kehidupan sehari-hari ya. Kalian udah dapat clue kan gitu sobat. Di sini ada tulisannya komik gitu sobat, yang tentunya komik ini tuh demografinya masuk komik netral atau komik yang bisa dibaca cowok maupun cewek ya. Dan di sini ratingnya itu SU atau semua umur ya. Memang Bang Dar baca komik ini tuh memang ini komik pasti seneng banget ya dibaca oleh anak-anak maupun orang remaja atau dewasa gitu sobat. Ceritanya sebenarnya ringan banget tapi ngena gitu loh sobat. Untuk komik ini tuh ya, harganya di Indonesia khususnya di Pulau Jawa
itu dijual dengan harga 75.000 sobat ya. Wow ya, wow. Tapi santai aja buat teman-teman semua yang mungkin nanti seneng atau pengen beli komik ini, kalian bisa dapat harga yang lebih murah di online shop ya sobat ya. Kalian nanti bisa cek link yang gue taruh di deskripsi jika kalian minat untuk beli komiknya gitu sobat. Oke, sekarang kita lihat ini ukurannya berapa Bang Dar ya. Kalau kita lihat sekilas ukurannya kotak seperti ini, pastinya ukuran dari panjang dan lebarnya pasti sama gitu sobat. Yang beda nanti cuma tebalnya aja. Nah, karena ini tuh komik square atau komik kotak yang ukuran panjang kali lebarnya sama, berarti kita tinggal ukur di sini aja sobat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ukurannya 20 ya. Yang tentunya di sini juga pasti 20 juga sobat. Ya, benar ya, 20. Jadi ini 20. Untuk tebalnya ini tuh 0,7 cm ya sobat ya. Nah, kalau dibandingin dengan komik yang kemarin terakhir gue review, yang juga sama-sama dari MNC Comics, ini perbandingannya segini ya sobat ya. Nah, jadi memang jauh banget. Nah, gini ya sobat ya. Untuk tebalnya masih tebalan yang Azure Line sobat. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa gue bakalan jelasin dikit tentang genre dari komik ini ya. Komik ini tuh masuknya genrenya daily life atau slice of life ya, atau potongan kehidupan yang menceritakan kayak kehidupan sehari-hari gitu sobat ya. Yang temanya itu sangat-sangat familiar ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya sangat mudah banget ditebak atau mudah banget buat dipahami dan mudah banget buat dinikmati gitu sobat. Tapi walaupun genrenya ini tuh bisa dibilang sangat mudah, tapi PR kerasnya bagi komikusnya atau yang bikin ceritanya untuk komik dengan genre slice of life itu punya apa ya? Punya tugas berat banget, gimana caranya harus bisa menarik perhatian atau bisa bikin yang baca itu nggak bosan gitu loh sobat. Tapi kalau gue baca dari komik ini dari awal sampai akhir, wah gue anggap ya kayak ini udah berhasil nih ya. Kayak Rion Comics Team dan Dini Marlinnya udah berhasil nih bikin komiknya menarik untuk pembaca sobat ya. Bahkan ceritanya bisa dibilang sangat-sangat simple dan familiar, sangat ringan gitu sobat. Tapi gue bisa kayak ketawa-ketawa sendiri lihat tingkahnya tokoh-tokoh yang ada di sini gitu loh sobat. Oke, kita langsung mulai aja review di dalamnya gitu ya sobat ya. Seperti biasa kalau dari komik Indonesia cara bacanya dari arah kiri ke kanan ya sobat ya. Oke, kita buka. Nah, di sini ada halaman depannya Rion and Friends ya. Di sini ada 3 tokoh penting ya. Sebenarnya Rion and Friends ini tuh kayak menghadirkan 3 maskot penting dari komik Rion ya. Di sini ada, ini namanya gue lupa dikit ya. Ada Reno ini yang ini ya sobat ya. Reno, kemudian Reina, dan terakhir Rion. Reno, Reina, dan kemudian ini Rion ya. Reno, Reina, Rion ya. Itu tuh kakak beradik gitu sobat. Yang paling pertama yang ini ya. Ini yang ketiga, ini yang kedua gitu sobat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada detail komiknya ya. Untuk Rion dan Friends ini tuh volume 1 diterbitin sama Rion Comics ya pada tahun 2022 ya. Untuk story-nya Rion Comics Team, artnya Dini Marlina, editor in chief Risley, ada editornya yang kita Juwita, Ayu Gananda, dan lain-lain sobat ya. Oke, ini dia. Selain ada di versi komik cetaknya ini, kalian juga bisa baca komik ini tuh di online gitu sobat ya. Chapternya lumayan banyak banget sobat, sampai 60 lebih kalau nggak salah ya. Untuk kontennya di sini nggak ada daftar isinya ya sobat ya. Nggak ada, ini ada berapa bab itu nggak ada. Oke, ini dia. Untuk jumlah halamannya kita bisa lihat di sini. Di sini ada halamannya nih. Ini masuk ke halaman keempat. Ini ada halaman 5. Mantap banget. Jadi ada halamannya. Jadi nggak bikin bingung pembaca ya. Kita langsung ke bagian akhir aja biar tahu ini ada berapa halaman. Oke, jadi ada 100, 23, 24, 25. Ya, ada 25, 26 ya. Berarti ada 26 halaman sobat ya. Kita cek lagi. 23, 24, 25, 26. Ada 126 halaman totalnya. Untuk jumlah chapternya sendiri ya. Ini tuh ada 10 chapter sobat. Ada 10 chapter. Makanya di sini tadi ditulis ada volumenya 1. Ini kalau dibikin komik kemungkinan ada sekitar 7 komik sobat ya. Makanya gue bilang ini tuh butuh banget dukungan teman-teman semua ya. Biar kayak penerbit itu kayak mendapat kepercayaan bahwa komik ini tuh laku lah. Dan banyak diminati di pasarannya. Dan nantinya juga bakal pengaruh ke penjualannya. Dan tingkat apa ya, diterbitkannya lagi komik ini gitu loh sobat, lanjutannya. Oke,
Sekarang kita lihat di bagian depan, di bagian pertama ini ada judulnya Reno Pengen Adik ya. Ini chapter pertama. Dari judul ini kalian udah jelas banget, ini judulnya simple banget ya. Oke, jadi walaupun ini tuh satu chapter seperti ini, tapi komiknya itu dibuat dalam sangat-sangat simple ya. Komik yang namanya itu komik 4 panel sobat, dengan 4 panel dan ada judulnya seperti ini ya. Efek tayangan TV. Biasanya kalau komik dengan genre slice of life itu biasanya kayak setiap halaman itu kayak satu apa ya, bukan satu tema sih, kayak satu peristiwa gitu loh sobat. Makanya ditulis seperti ini. Sebenarnya ini masih bisa lanjut gitu loh sobat, tapi dikasih judul, dan dilihat dari panel-panelnya seperti ini tuh, wah gue langsung kasih bintang 5 untuk panelnya. Karena panelnya sederhana banget, nggak banyak variasi, yang tentunya ini tuh sangat super newbie friendly banget buat teman-teman semua yang belum suka baca komik atau jarang baca komik ya sobat ya. Makanya dengan panel yang kotak-kotak seperti ini pasti anak-anak pun bisa mencerna gitu loh. Makanya di sini tuh juga ditulis tadi kan ratingnya SU atau semua umur ya. Untuk garis batasnya, gluternya juga jelas banget. Ini semuanya sama, gluternya seperti ini. Yang tentunya gue kasih bintang 5 lagi untuk gluternya sobat ya. Untuk onomatopenya ya atau efek suara di sini ada, ini ada efek musik, ada seperti ini. Ada garis gerak-geraknya juga ya sobat ya. Nah, ini jadi lumayan lengkap lah sobat. Oke. Kalau untuk artnya gimana bang? Artnya ini tuh komiknya maksudnya stylenya kartun ya sobat ya. Jadi biar bisa, kalau anak-anak tuh malah justru kadang nggak begitu suka komik-komik yang model realistis. Biasanya malah suka yang kartun dan yang pastinya warna gitu loh sobat. Karena ini tadi tuh sasaran pembacanya untuk semua umur, jadi art seperti ini tuh udah masuk lah sobat ya. Tapi kalau untuk teman-teman semua yang menginginkan art yang lebih kompleks ya, lebih detail, ya tentunya art seperti ini mungkin nggak masuk sobat. Tapi kalau untuk yang konsumsi semua umur, art ini udah bagus banget sobat ya, bisa dinikmati semua orang, bahkan anak-anak pun suka gitu sobat. Kalau untuk perbandingan antara art dan teksnya, itu di setiap cerita hampir-hampir sama lah, tapi masih banyakkan kayak narasinya atau penjelasannya, masih banyak teksnya daripada artnya. Tapi cerita dari simbol-simbol seperti ini tuh gue langsung ngena gitu sobat. Ini contoh di efek tayangan TV ya, ini namanya Reno. Jadi dia nonton TV, kemudian dia membayangkan 2 anak lebih baik. Di sini wow, dia membayangkan ya. Tapi di sini ada efek tayangan TV, kemudian berlanjut ke mau apa. Jadi ini si Reno pengen punya adik gitu loh sobat. Sebenarnya ya seperti ini yang gue maksud genre slice of life ya, temanya tentang kehidupan sehari-hari yang tentunya kalian itu udah sering kali lah melihat kejadian-kejadian seperti ini gitu sobat. Tapi entah kenapa gue suka banget karena pengemasannya ya, dari ceritanya, kemudian dari artnya, dan dari dialog-dialog yang dibangun di sini tuh nggak terlalu banyak kata-kata atau bahasa yang kekinian atau bahasa-bahasa gaul gitu, enggak sih, tapi bahasa-bahasa yang lumayan formal yang bisa dipahami semua orang. Makanya gue bilang komiknya simple tapi gue suka gitu sobat. Nah ini dia sobat ya, di komik ini tuh ada beberapa tokoh ya, tadi udah gue jelasin ada 3 orang, dan ada lagi ini tuh papa, ini tuh mama gitu sobat ya. Kalau gue nanti ngasih bocoran terlalu banyak nanti takutnya spoiler ya. Intinya di komik ini tuh menceritakan ya awalnya tentang si Reno ini yang hidup dengan papa dan mama. Suatu hari dia itu lihat tayangan TV dan dia tuh pengen punya adik gitu loh sobat ya. Nah awalnya ayah sama ibunya tuh bingung gitu loh, mau ngasih adik itu mau dikasih adik apa, kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari bisa memberikan seorang adik gitu loh sobat. Dan akhirnya malah kayak dikasih boneka, kemudian dikasih dinosaurus dan lain-lain. Yang pada endingnya nanti dia bakalan bener-bener dikasih ya adik dalam waktu dekat ya. Jadi kayak ada orang yang bukan ada orang sih, tiba-tiba kayak ada bayi yang diantar di rumahnya gitu loh. Mungkin kayak entah dari mana, di sini nggak diceritain, yang nantinya pada akhirnya diangkat jadi adik kandungnya Reno. Adik angkat sih, bukan adik kandung. Dan dia akhirnya punya adik lagi ya. Makanya 3 orang ini tuh sobat. Oke. Overall, gue suka banget sama komiknya, jalan ceritanya simple ya, ringan, dan ini sesuai dari targetnya dan sesuai dari cita-citanya dari dari komikusnya. Jadi kalau untuk rating semua umur, komik ini tuh udah bagus banget sobat, udah ngena ke semua umur ya sobat ya. Oke, kira-kira seperti itulah sobat.
Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Rion and Friends karyanya Rion Comic Team dan Dini Marlina yang diterbitin sama Koloni. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jika kalian ada pertanyaan atau mungkin pengen ngasih saran, kalian juga bisa komentar di kolom komentar ya sobat ya. Saya Dar, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucap. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Box Lovers, bye-bye!